Kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 251 berjudul Ketetapan Hati Kedua Pihak. Siaran 29 Mei 2022. Dijelaskan melalui Animedia Magazine di Jepang, Arumi sangat marah dan menyatakan akan melakukan perang habis-habisan melawan negara air. Setelah menerima pernyataan itu, Mizukage Kojuro mengambil sikap berkata, ini akan menjadi pertarungan mati-matian melawan mereka. Jadi, laut yang berbatasan dengan negeri perairan itu terus membengkak dengan ketegangan yang lebih besar lagi. Karena akan menjadi situasi di mana akan ada perang yang tak terhindarkan antara negara air dan para bajak laut. Namun ada adegan bagaimana ada perjanjian Isari dan Kojuro. Entah bagaimana hasilnya, namun tetap saja Arumi yang sedang memimpin pasukan dan bukan Isari. Bisa saja Isari nanti akan melakukan sesuatu kepada ayah dan klannya. Sementara itu, Boruto sangat menyesal karena telah melukai hati Ikada. Dan kemudian bingung dengan Ikada, yang akhirnya memutuskan untuk bertarung melawan negara air. Boruto mulai mengambil tindakan untuk bisa mencegah agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban konflik. Boruto episode 250 ini dikerjakan oleh Studio Pierrot bersama dengan Studio Jiwo Animation. Perpaduan dua studio ini akan menjadikan episode ini akan patut ditunggu. Kemungkinan adegan aksi di episode ini akan tinggi dengan animasi epik tentunya. Bahkan mungkin kekuatan naga air Ikada akan muncul di episode ini. Anime Boruto episode 250 berjudul Dara Funato. Tentu saja episode ini menarik perhatian fans Boruto di penjuru dunia. Lalu apa fakta dan review episodenya? Mari simak satu persatu ya. 1. Fakta dari cerita kilas balik. Pada anime Boruto episode 250, Arumi yang melihat pasukannya berkurang bersikeras menginginkan Ikada bergabung bersama pasukan. Sementara itu, Isari berpikir untuk membuat perjanjian damai dengan Kirigakure dan melakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Arumi. Setelah kematian Seiren, Ikada akhirnya menunjukkan kekuatan naga lautnya dan memutuskan untuk bergabung bersama pasukan Funato yang akan menyerang Kirigakure. Episode 250 sebenarnya sengaja dibalik dengan episode 249 oleh author. Dikutip dari akun Twitter resmi Honda Masaya selaku screenwriter, anime Boruto mengkonfirmasi hal tersebut. Awalnya, urutan episode 250 dan 249 dibalik. Tetapi kami memutuskan untuk mengubah urutan untuk membuat adegan di mana Boruto diserang oleh Kobuna lebih mengejutkan. Oleh karena itu, episode 251 berikutnya akan menjadi lanjutan dari 249. Rilisnya anime Boruto episode 250 yang berjudul Dara Funato juga berhasil membuat trending topik di 3 negara seperti Amerika, India, dan Brazil dengan topik populer Boruto. Pada episode tersebut juga mendapatkan banyak respon positif dari para penggemar dikarenakan menyajikan visual dan cerita yang baik. 2. Kilas balik. Di episode 250 mengisahkan bagaimana kejadian di kediaman Arumi saat Boruto dan lainnya masih sibuk memerangi Funamushi. Tampak Ikada rupanya sudah kembali ke rumahnya itu. Ikada merawat Seiren hari demi hari. Disinilah awal mula Kobuna masih ceria, tentu karena saat itu Funamushi belum mati. Dia menghibur Ikada yang sedang murung. Dia menanyakan kenapa Ikada tidak ikut bertarung. Rupanya salah satu alasannya karena Ikada tampak tidak punya insang di lehernya. Insang yang dimaksud adalah 3 garis hitam di leher seperti Seiren dan Isari. Meskipun Arumi telah memaksa Ikada untuk ikut peperangan, Ikada sama sekali tidak tertarik untuk berperang.
3. Rapat keluarga inti Funato. Disinilah rapat antara Arumi, Isari, dan Jibiki. Mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak akan menang melawan negara air. Ini karena pasukan mereka yang seharusnya digunakan untuk serangan cepat. Namun mereka mengulur waktu dan banyak yang tewas. Tentu dengan ini Funato terancam akan kalah peperangan. Arumi marah dan menolak untuk mundur. Berbeda dengan pemikiran Isari, Arumi lebih memilih terus menyerang daripada mundur dan mengalah. 4. Ibu Ikada. Meskipun Funato terancam kalah, tapi Arumi tetap menaruh harapan besar kepada Ikada. Ibu Ikada ditampakkan telah membeku di dasar laut. Rupanya dia bernama Minamo. Dia mengatakan bahwa Ikada lah yang akan menjadi penerus dari pemimpin klan Funato. Ikada adalah masa depan klan Funato. Tentu rupanya Minamo gugur dalam medan perang dalam melindungi Ikada. Dia terkena jutsu elemen es dan membeku di dasar lautan. Arumi yakin bahwa kekuatan Ikada lebih besar dari siapapun anggota klan Funato. Tentu lebih kuat dari Arumi sendiri. 5. Kedatangan mayat Funamushi. Bawahan Funamushi melaporkan bahwa mereka telah berhasil membunuh Kagura. Namun rupanya bayarannya pemimpin kuat mereka Funamushi juga terbunuh. Tentu saja Kobuna sangat sedih dan marah saat itu. Kobuna memutuskan untuk bergabung resmi ke klan Funato dan memiliki tanda yang sama dengan ayahnya Funamushi. Lanjut ke adegan Kobuna yang menyerang Boruto di episode sebelumnya. Disinilah Arumi memberi contoh kepada Ikada bahwa kemarahan yang seharusnya seperti Kobuna. Tapi tetap saja Ikada tidak akan mau ikut bertarung. 6. Isari dan Ikada. Sebagai kakak dari Ikada, tentu Isari juga peduli dengan adiknya tersebut. Dia mencoba berbicara kepada Ikada. Dengan ideologinya sendiri, dia mencoba menyadarkan Ikada untuk membalas luka kakaknya Seiren. Disinilah Ikada terprovokasi dengan ucapan Isari dan mulai memanas. 7. Keadaan Seiren. Seiren sudah diperkirakan tidak akan tertolong lagi. Namun tiba-tiba Seiren sadar dan memanggil Ikada. Disinilah Ikada tampak senang karena Seiren sudah sadar. Namun kemudian saat dia mengingat semuanya, Seiren menjadi murka dan terbangun dari tidurnya. Benar saja Seiren terjatuh dan luka dalamnya kembali terluka. Ikada kemudian menenangkan Seiren dan mengatakan bahwa mereka sudah menang dalam pertempuran. Dalam keadaan sedih, Seiren akhirnya KO dengan bahagia. Semoga tenang di alam sana ya. 8. Jibiki dan Isari. Pembicaraan serius Isari dan Jibiki. Isari merasa ayahnya Arumi sudah tua, tidak bisa memutuskan hal yang baik untuk klannya. Disinilah Isari memutuskan untuk melakukan perjanjian damai dengan Kirigakure. Apakah ini tulus dilakukan Isari atau ada maksud lain? Kita tunggu di episode kedepannya ya. 9. Kekuatan asli Ikada. Ikada yang sudah sadar bahwa tanggung jawabnya adalah memikul semua klan Funato. Diiringi kemarahan dan kesedihan, bahkan Ikada berhasil mendapatkan insang di lehernya seperti saudara-saudaranya. Dilihat dari ukuran kekuatan Ikada, sepertinya lebih besar dari kekuatan ubur-ubur raksasa Funamushi sebelumnya. Mungkin wujudnya akan sama seperti jutsu ubur-ubur raksasa Funamushi. Namun diperkirakan kekuatan naga air Ikada tidak terbatas. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.